3 April tahun 1950 ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua, ya, di mana Indonesia yang tadi terancam tercerai-berai lewat sistem RIS-nya Republik Indonesia Serikat ditambah dengan carut marutnya bangsa akibat agresi militer, penusukan dari belakang PKI, maka di sini tokoh yang kita bahas hari ini Pak Natsir ya, menyatukan kembali Indonesia dalam bingkai negara. Dan lobby itu tanpa menggunakan peluru. Kupas lewat obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Close, ya, Kupas lewat obrolan santai. Ya, sebuah acara yang digagas untuk ya, tempat atau momentum ya, ngobrolin hal-hal yang penting tapi dengan cara yang santai. Ya. Dan hadir di studio ada Ustadz Hadi Nur Ramadan. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini kaosnya boleh juga dibagi-bagi Insya Allah ya, kaos Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Insya Allah nanti dikirim. Karena kita bikin acara saat melancong sejarah. Melancong sejarah. Itu cara mengenalkan sejarah ke anak-anak milenial. Kemarin tanggal 3 April pas. Jadi 3 April itu kan kata Bung Hatta proklamasi Indonesia kedua. Oke. Ya. Setelah proklamasi yang sebelumnya adalah tahun 45 kan. Jadi itu kan kemarin 3 April itu kan kita pas saum saat. Oke. Itu kita kemarin ziarah ke Pak Natsir dan napaktilas perjuangan Pak Natsir di Batavia, Jakarta. Iya di Batavia, Jakarta, bukan ke Padang kan? Bukan. Itu pas Ramadan saat. Makanya ingat tadi kita sebelum kajiannya kita merdeka juga pada bulan Ramadan. Iya, Ramadan. Jadi momentum pas ya, April Ramadan ya. April Ramadan. Tanggal 9 Ramadan kita merdeka. Ya, menarik. Teman-teman sekalian, kita akan bincang dengan Ustadz Hadi Nur Ramadan dan kita akan bahas kaos beliau ya. Bukan kaos ya. Sosok yang tentang Buya Muhammad Natsir. Terus terang saya punya kenangan tersendiri dengan Buya Muhammad Natsir ini. Selain juga sampai sekarang masih terhubung dengan beberapa keturunannya. Ya. Ada kemarin saya dikontak oleh cucunya ya, Pak Naufal. Oh, Pak Naufal yang ya. Di Bogor ya? Di Bogor ya. Dia anaknya dari Bu Ida Natsir. Bu Ida Natsir ya. Jadi masih ada dulu dengan Ustadz Fauzi ya, beberapa kali satu perjalanan dengan beliau ya. Jadi kita akan ngobrolin dengan Ustadz Hadi Nur Ramadan tentang Buya Muhammad Natsir dan satu hal ya, pesan sponsor, nikmati British Propolis ya bagi teman-teman yang sedang saum ya. Saya rutinkan ya setelah bangun tidur ya, kumur-kumurnya dan membersihkan detoxnya dengan British Propolis itu alhamdulillah dengan izin Allah SWT membantu kesehatan kita ya. Buya Muhammad Natsir ini sosok yang mestinya ya dikenal oleh anak-anak bangsa hari ini sebab kemerdekaan bukan hanya mempertahankan kemerdekaan tapi yang diantara yang sering dilupakan adalah musti integral beliau dalam menyatukan kembali Nusantara ini yang hampir terserak pada waktu itu ya. Nah, kita akan kenalan lebih dekat dengan Buya Muhammad Natsir ini ya, seorang tokoh pahlawan nasional yang juga aktif di dunia dakwah dengan Dewan Dakwah Islam Indonesianya, juga organisasi Persisnya dan tidak kalah penting juga beliau juga adalah seorang politikus yang juga menjadi anggota tokoh pada waktu itu ya, dan pernah menjadi Menteri Penerangan di era Pak Karno ya. Dengar-dengar belum lama pernah ke rumah kelahiran beliau. Ya. Gimana? Jadi alhamdulillah kawan-kawan Ustadz Happy kita kemarin tanggal 26 Februari tatkala Dewan Dakwah Milad 55 tahun ya, sekaligus acara itu adalah meresmikan rumah sejarah kelahiran Pak Natsir di Alahan Panjang di Sumatera Barat. Ya, dan kawan-kawan bisa ke sana dan alhamdulillah sudah ada dokumentasi perjalanan Pak Natsir dari sejak kecil sampai beliau menjadi seorang tokoh umat dan tokoh dunia Islam. Itu tempat kelahiran beliau masih ada sampai sekarang? Masih ada saat di rumah itu. Jadi kalau Ustadz Happy ke sana nanti insyaallah dari Padang ke Alahan Panjang itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam. Pakai bus, pakai kendaraan. Pakai bus, pakai mobil. 1 jam sampai 1,5 jam ya? 1 jam nggak sampai 1. Oke. Dan itu luar biasa, alamnya indah. Seperti layaknya yang ada di Maninjau. Beliau beliau justru aslinya orang Maninjau. Satu kampung dengan Buya Hamka, Kiai Haji Isa Ansori, Isa Ansori, Firdaus Aen. Dari situ semua Maninjau semua ya? Dari Maninjau semua. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang kemudian
saya jatuh cinta sama orang Padang, Ustaz. Dan menemani sampai hari ini ya. Dan menemani hari ini. Sama orang Padang atau sama rendangnya? Ya, jadi coba kalau kita telusuri Buya Nasir ini, beliau lahir di Alahan Panjang ya di Sumatera Barat, bersekolah di sana sampai usia berapa Ustaz? Bisa di beliau sekolah itu di Padang. Oh, di kota Padangnya. Di kota Padangnya. Dan dia dididik oleh ulama yang sangat besar. Siapa tuh? Tuan Komodo Abdul Hamid Hakim. Tuan Komodo Abdul Hamid Hakim ini adalah muridnya Haji Rasul, bapaknya Hamka, yang sampai sekarang karya-karya kitabnya masih dipakai di pesantren-pesantren. Salah satu apa? Tafsir atau usul fikih. Oh, ya, jarang As-Sulam, sekali. kitab As-Sulam. As-Sulam itu Tuan Komodo Abdul Hamid Hakim, gurunya Pak Nasir. Saya baru nggak kalau panggilannya Tuan Komodo, Iya. tapi Abdul Hakimnya Ya. wah akrab. Itu bacaan kami pesantren Di As-Sulam itu. pesantren lalu Mabadi Awaliyah Ya, kan. itu bacaan wajib itu. Sulam. Usul fikih. Usul fikih. Masya Allah. Dan itu gurunya Pak Nasir. Baru kemudian Pak Nasir juga dididik oleh Haji Rasul, bapaknya Hamka, ya, karena di Padang itu terjadi besar-besaran ulama-ulama yang mendidik generasi muda itu dididik di Surau. Itu di tahun 19 Pak Nasir lahir 1908, sekitar SD lah beliau di situ. Karena kan dia SD di Padang, lahirnya cuma numpang lahir di Alahan Panjang. Alahan Panjang. Jadi rumah yang ditempati Pak Nasir lahirnya itu bukan rumah Pak Nasir. Dan alhamdulillah rumah itu sudah diwakafkan sama yang punyanya. Sudah diwakafkan agar rumah ini menjadi rumah sejarah Pak Nasir. Itu indah sekali saat ada danau, Janatun fil ar. Janatun, qit'atun minal jannah. Tajri min tahtiyal anhar. Insyaallah ya. Nah, beliau belajar di Padang ya, lalu kemudian setelah itu beliau dari Padang kemudian setelah itu hijrah ke Bandung. Hijrah ke Bandung. Ketemu Ahsan di situ. Nah, disitulah yang kemudian titik tolak perubahan Pak Nasir. Yang awalnya itu ingin menjadi seorang katakanlah pegawai. Ya, lalu kemudian bahkan beliau mendapatkan beasiswa dari Belanda, Mr. Inderets atau di jurusan ekonomi di Rotterdam, Belanda, tapi tidak diambil. Enggak diambil. Beliau belajar kepada Hasan, Agus Salim. Agus Salim ke Bandung juga enggak? Kalau ke Jakarta. Waktu dia ke Jakarta ya. Jadi Pak Nasir itu kan pertama kali interaksi di Bandung itu dengan Hasan, lalu kemudian aktif di Jong Islamitenbon. Ketua waktu Pemuda itu, Islam. Persis belum. Persis sudah berdiri. Tahun berapa tuh? Pak Nasir masuk di Persis itu sekitar tahun 1935. Terus sekitar 1935-an. Artinya sudah ada ya 7 sampai 8 tahun setelah Persis berdiri, ya Nasir masuk. Dan Nasir pernah menjadi wakil ketua Persis. Walaupun kemudian beliau menjadi berikutnya menjadi penasehat lah di Persatuan Islam. Nah, lanjut beliau ke Jakarta dan ketemu dengan Agus Salim. Dan ketemu dengan Syekh Sorkati. Syekh Sorkati di Al-Irsyad. Tapi yang lebih intens adalah Ahsan. Walaupun Pak Nasir ini pernah ketemu dengan Cokro Aminoto di kereta api. Host Cokro Aminoto. Jadi gurunya guru para pendiri bangsa. Raja Jawa yang terkenal dengan kumisnya tanpa mahkota, kumisnya. Ya, dan pakai peci hitam. Ya, ini khasnya. Dulu kan beliau pakai belangkon, Zat. Makanya Ustadz Happy. Jadi kalau host Cokro Aminoto pakai belangkon itu foto lama ya? Foto lama. Dan Ustadz Happy nanti lihat fotonya Cokro itu kan kakinya diangkat. Begini. Kaki diangkat. Itu apa tuh maknanya? Itu simbol perlawanan kepada kolonialisme. Jadi bukan begini ya, tapi bukan begini. Ya, jadi keren. Saat kita ini kan di masyarakat kelas Eropa Belanda ya, kita orang pribumi ya, sampai bahkan ada tulisan di berbagai koran-koran itu informasi kita ini dianggap sebagai bangsa anjing. Bahkan pengabdi tuannya. Pengabdi tuan dan kalau mau
mau ketemu dengan orang Belanda itu harus jalannya bongkok, bahkan jalannya jingkrak. Iya. Padahal kita pribumi gitu kan. Iya. Nah, ketika Cokro menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, ya beliau tegak dan dengan kaki diangkat sebagai bentuk perlawanan gitu. Iya. Simbol. Nah, kita ngobrolin Cokro mungkin harus ada sesi tersendiri. Insyaallah, kita ketemu, kita bicara Nasir. Nah, Nasir ke Jakarta ketemu para tokoh, Buya Hamka, kemudian sempat satu kereta api dengan host Cokro Aminoto. Terus apa aktivitas beliau di Jakarta lagi? Nah, aktivitas beliau di Jakarta yang pertama tentu sebagai aktivis dari Jong Islamitan Bond, lalu yang kedua sebagai aktivis pendidik. Oke. Ya, beliau melakukan gerakan politik dan juga gerakan pendidikan. Beliau bikin sekolah Pendis namanya, pendidikan Islam. Itu di Bandung. Di Bandung. Dan ini luar biasa, Ustaz Hefi. Pendis ini dalam sejarahnya sampai luar Jakarta. Di Bogor ada. Dulu saya lacak di peta Belanda itu yang sekarang jadi gedung bioskop. Itu dulu kantor Pendis. Di mana tuh? Di daerah Air Mancur. Ada bioskop di situ? Dulu. Bahkan dulu di situ pernah Pak Nasir menyampaikan muktamar Persis yang kedua. Ya, kalau di Kapita Selekta tuh Kapita Selekta ada judul bab ideologi pendidikan Islam, itu adalah pidatonya Pak Nasir di muktamar Persis di Bogor. Lalu kemudian beliau ke Jakarta sebagai aktivis pendidikan. Pendis itu kemudian ada di Jatinegara, di Cirebon, bahkan di Kalimantan. Jadi beliau sering keluar ke Bandung untuk mencari fundraising kalau bahasa sekarang. Fundraising, dan sekolah yang beliau bikin Pendis selama 9 tahun saat itu gratis free. Ya, seperti Ustadz Happy sekarang bikin yayasan kan. Untuk kalangan-kalangan orang-orang tertentu free gitu. Karena saat itu belum ada dompet duafa. Belum ada rumah zakat, belum ada Basnas, belum ada PKPU ya. Belum ada lembaga-lembaga zakat ya kan. Jadi orang miskin saat itu adalah takdir. Dia nggak bisa sekolah. Orang yang bisa sekolah adalah orang-orang priai, orang-orang bangsawan, orang-orang ningrat. Akhirnya Pak Nasir bikin sekolah. Pendis ya. Pendis, pendidikan Islam. Yang luar biasanya, beliau pendirinya, beliau direkturnya, dan beliau penggagas kurikulumnya. Dan pengajarnya. Nah, yang luar biasanya saat itu pelajaran umum, kata pengantarnya bahasa Belanda. Ya, belajar umum, pengantar bahasa Arab, mohon maaf. Sedangkan pelajaran agama pengantarnya bahasa Belanda. Kebalik ya? Iya. Dan usia sekitar 18 atau 19 tahun, Pak Nasir ketika aktivis Jong Islamitan Bond itu sudah menulis buku Come How to Baggage, yang artinya marilah sholat. Jadi buku tentang fikih sholat, hikmatut tasri. Itu di usia 18 tahun. Dengan bahasa Belanda. Belum tamat belum tamat SMA ya. Saat itu beliau masih AMS. Tingkat SMA. Kan? Dan itu cara beliau mengajarkan Islam kepada orang-orang Indonesia yang sekolah di Belanda atau para pelajar Indonesia yang Belanda. Karena saat itu orang kalau belajar bahasa Belanda kan dianggap naik kelas gitu. Nah, disitulah Pak Nasir juga jatuh cinta saat di situ. Jadi beliau bikin sekolah. Tiba-tiba ada salah seorang akhwat namanya Umi Nur Nahar daftar di sekolah Pendis itu di Bandung. Dan sekarang sekolah Pendis itu jadi bengkel PS, Pak. Sedih kita saat sekarang ya. Sekarang sedih. Tidak bisa diteruskan lagi. Makanya Ustadz Epi nanti kalau jadi presiden mungkin ya. Itu harus jadi cagar budaya saat. Iya. Nah, suatu ketika Ahwat Umi Nur Nahar dia guru TK Arjuna School milik Ki Hajar Dewantawa cabang Bandung ya. Gajinya udah besar saat itu. Dia daftar di sekolah itu. Di sekolahnya Natsir. Dia melihat anak muda yang punya idealis, semangat yang luar biasa. Akhirnya Natsir bilang, Afwan Uhti, kalau bahasa sekarang lah ya, Afwan Uhti, kami tidak bisa menerima Uhti mengajar di sini. Karena kami nggak bisa menggaji Uhti. Iya. Lalu Ahwat ini menjawab, Ahwan Ahi Natsir. Yang saya cari di sini bukan gaji, yang saya cari ini perjuangan. Ya saja. Akhirnya luar biasa, beliau mengajar di Pendis dan akhirnya lahir cinta lokasi di situ.
ini cinlok ya. Iya, cinlok. Jadi kuncinya buat anak muda saat. Iya. Kalau anak muda dari sekarang mikirin umat, insya Allah akan dipikirkan oleh ummahat. Iya. Didatangin ya. Didatangi ummahat. Nah, ini kiprah beliau di bidang pendidikan yang juga menjadi inspirasi beliau barangkali untuk mendirikan Dewan Dakwah nantinya. Iya. Nah, saya tertarik menggali kiprah beliau di bidang politik termasuk ketika mendirikan Masyumi. Nah, tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Close Kupas Lewat Obrolan Santai. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Ya, kita masih di acara Close, ya, Kupas Lewat Obrolan Santai bersama saya Happy Andi Bastani dan Ustadz Hadi Nur Ramadan. Ya, kita sebelum break tadi Ustadz Hadi bicara tentang Nasir dari kelahirannya di Alahan, lalu kemudian melanjutkan pendidikan ke Padang, kemudian terbang ke Bandung ya, dan bergabung dengan Persis, ya, Hasan, ke Jakarta ketemu dengan host Cokro Aminoto serta Buya Hamkah ya, lalu kemudian mengembangkan pendidikan Pendis ya, sampai Cinlok tadi ya, cinta lokasi. Ya, dengan sini. Nah, kita akan telah bedah kiprah beliau di bidang politik sehingga mendirikan Masyumi ini seperti apa? Ya. Jadi beliau itu zuluzuh gitu Ustaz ya. Apa tuh? Orang yang bisa dilihat dari berbagai dimensi. Multidimensi. Ya. Dia seorang politisi, seorang negarawan, seorang budayawan. Dia juga sebagai seorang filosof, ya, pendidik, ya, lalu kemudian ulama, ya, dan itu ada dalam diri beliau dan itu terwujud dalam karya beliau. Berupa buku ya? Berupa buku, ya, dan semua konsentrasi beliau. Pernah ngitung berapa karya Pak Nasir? Kurang lebih karya Pak Nasir yang saya lacak itu ada sekitar 48. 48. Dan itu semuanya lebih banyak adalah kumpulan-kumpulan tulisan Pak Nasir yang berserakan, dan itu merupakan respon intelektual terhadap peristiwa tersebut ya, pada zaman tersebut. Tulisan Pak Nasir yang utuh itu, adalah Marilah Sholat yang pertama kali beliau tulis yang itu. Umur 18 tahun. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua Islam dan Akal Merdeka. Itu perdebatan Natsir dengan Soekarno. Islam ketika itu Soekarno melihat orang kalau kena anjing itu nggak usah cuci 7 kali dengan tanah, cukup dengan sabun, deterjen selesai, karena zaman Nabi nggak ada sabun, Lifebuoy kan. Akhirnya kata Pak Nasir dibantah. Urusan wudu itu, urusan tayamum itu adalah urusan ta'abudi, bukan urusan akal gitu. Bahkan ada ungkapan, kalau saya tidak salah baca, beliau sempat menyampaikan, kalau begitu cara berpikirnya, suruh saja Soekarno itu tayamum pakai bedak katanya. Ya, tayamum pakai bedak ya kan pernah. Jadi kalau memang logika kan ngapain pakai tanah gitu kan? Buktinya tidak, kan nggak boleh tayamum pakai bedak, tetap harus pakai tanah. Harus pakai tanah. Jadi memang luar biasa. Ya. Nah, kembali ke kita tadi sempat diinsert dengan karyanya. Di Masyuminya, bagaimana kesertaan beliau di Masyumi? Beliau adalah ketua Masyumi yang terlama, dan Masyumi ini luar biasa. Bukan yang pertama ya? Bukan pertama. Pertama itu Pak Sukiman Wirosanjoyo. Pak Sukiman. Ya, beliau terlama, dan ketua Masyumi terakhir adalah Prawoto Mangkusasmito. Jadi Masyumi itu secara usia dari tahun 1945 sampai tahun 1960, hanya 15 tahun. Setelah itu dia pasang bubar. Setelah itu dia membubarkan diri, walaupun kemudian Soekarno membubarkan diri, ya, tapi strateginya membubarkan diri. Karena kalau dibubarkan, tokoh-tokohnya ditangkap dan seluruh aset-aset Masyumi disita kan, dibekukan. Walaupun kemudian tokoh-tokoh Masyumi ditangkap juga. Tanpa proses hukum. Nah, jasa Pak Nasir yang sangat luar biasa adalah Mosi Integral. Sebentar, kalau Masyumi tadi dia cuma 15 tahun dan Pak Nasir paling lama menjabat di ketuanya. Paling lama menjabat. Dia Masyumi berapa kali ikut pemilu? Pemilu itu kan tahun 55 ya. Sekali 55. Itu saja dong.
sekali itu saja Dan menang. Walaupun kemudian secara suara hampir sama dengan PNI. Ya. Tapi secara wilayah cakupannya lebih luas. Masyumi, dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu kemudian pecah dan akhirnya dibubarkan gitu ya, atau membubarkan diri dengan dipaksa ya. Dipaksa membubarkan diri. Dia membubarkan diri. Iya. Walaupun kemudian dia dibubarkan. Ya, tetap aja dibubarkan. Ya, kalau bahasa kita dulu disebut dengan dipaksa untuk membubarkan diri. Oke. Nah, tadi kita mosi integral itu seperti apa? Nah, saat itu Pak Nasir melihat pasca 48 tahun 48 ketika kita diagresi yang kedua kalinya oleh Belanda. Di saat itu juga kita diserang oleh PKI, ditusuk dari belakang. Ya, Madiun. Kan itu negara kita dalam keadaan Bung Karno juga ditangkap pada waktu itu. Bung Karno kan juga ditangkap dalam peristiwa agresi ke Belanda itu. Pak Nasir saat itu membaca pasca pemberontakan PKI, lalu pasca kemudian peristiwa agresi Belanda, ya, Belanda juga masih mempunyai boneka di mana-mana. Makanya dari situlah tanggal 50 tahun 50 tepatnya tanggal 3 April Pak Nasir menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, mosi integral agar 16 negara bagian Republik Indonesia Serikat itu melebur menjadi satu. Yang kita kenal dengan NKRI. Jadi kawan-kawan yang bilang NKRI harga mati nggak tahu Pak Nasir. Tahu, ya. Beliau Bapak NKRI. Bapak NKRI. Yang Bapak NKRI. Itu tanggal 3 April. Tahun 1950. Tahun 1950. Nah, yang sebelumnya RIS gitu ya. Sebelumnya RIS, Republik Indonesia Serikat. Makanya Bung Hatta menyampaikan tanggal 3 April mosi integral adalah proklamasi Indonesia yang kedua kalinya di tahun 50. Tahun 1950. Dan yang sangat luar biasanya Ustaz Happy, pidato Pak Nasir itu tentang mosi integral itu kan tentang keamanan, tentang stabilitas ekonomi, tentang kenyamanan dan kemakmuran. Karena setelah kita merdeka, apalagi kemudian kita dibombardir agresi yang kedua kalinya, ekonomi kita itu hancur habis. Nah, Pak Nasir ingin bagaimana stabilitas ekonomi dan keamanan ini menjadi sebuah perhatian dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Menarik. Mungkin teman-teman catat ya, di 3 April tahun 1950 ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua, ya, di mana Indonesia yang tadi terancam tercerai-berai lewat sistem RIS-nya Republik Indonesia Serikat ditambah dengan carut marutnya bangsa akibat agresi militer, penusukan dari belakang PKI. Maka di sini tokoh yang kita bahas hari ini Pak Nasir menyatukan kembali Indonesia dalam bingkai NKRI. Dan lobby itu tanpa menggunakan peluru. Betul. Ya, makanya seperti Pak Taufik Abdullah sejarawan, ya mungkin kalau yang melobi bukan Nasir, orang nggak percaya. Tapi karena yang melobinya Pak Nasir, dan itu kan Pak Nasir melobi ke Pak politik, termasuk ke negara-negara tetangga, bagian. Oh, yang 16 tadi itu ya? 16 itu, termasuk ke kerajaan-kerajaan. Iya. Sebab kalau tidak dilakukan belum tentu mereka akan mau bersatu dalam NKRI-nya. Nah, bicara tentang lobby-lobby Pak Nasir, kalau kita runut sejarahnya, kayaknya nggak hanya di Indonesia tapi internasional. Gimana tuh? Nah, termasuk jasa Pak Nasir bukan hanya di mosi integral saja. Salah satunya adalah beliau salah satu aktor dari pembuatan lambang negara. Burung Garuda. Selama ini kan kita tangkap burung Garuda itu lambang negara buatannya Muhammad Yamin. Iya. Coret-coretannya. Padahal itu ada panitianya, panitia lambang negara. Anggotanya Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, Purbocaraka yang kemudian jadi dosen UI, lalu kemudian Sultan Hamid Al-Qadri, Muhammad Yamin. Nah, ketika itu Pak Yamin sama Al-Qadri itu bikin burung Garuda, kepalanya manusia, badannya badannya burung gitu. Lalu Pak Nasir menyampaikan ini saran. Kita ini kan negara yang berdasarkan spirit agama. Dan orang yang beragama itu kan orang yang rasionalitas. Masa ada zaman mitos di negara kita? Itu hanya ada di zaman mitos Yunani. Kepala manusia kepala manusia ini burung gitu kan. Itu kan seperti dewa-dewa yang di Yunani gitu. Akhirnya ganti ya. Kira
sekarang jadi burung Garuda yang lengkap lah. Itu jasa Pak Nasir. Dan termasuk bintang yang ada di dada burung Garuda, ya, bintang sila pertama itu Pak Nasir yang mengusulkan. Oke, nah kembali ke pertanyaan awal tadi, kiprah Pak Nasir di internasional, pembelaan terhadap Pak Nasir. Jadi sebenarnya Pak Nasir adalah melanjutkan perjuangan sahabatnya, namanya Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir ini adalah orang Indonesia yang mengenalkan Indonesia ke Timur Tengah. Yang usia 24 tahun sudah menjadi sekretaris jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Yang saat itu ketuanya Syekh bukan Haji Agus Salim. Bukan Haji Agus Salim. Lalu kemudian Agus Salim, A.R. Baswedan, Rasidi. Iya, itu yang menyusul ke Palestina, kemudian Mesir segala macam. Mesir dan sebagainya. Nah, Pak Nasir ini melanjutkan perjuangan Pak Abdul Kahar Muzakir di dunia muktamar-muktamar atau konferensi dunia Islam. Dan kalau tidak salah beliau juga aktif di Rabitul Alam Islami. Rabitul Alam Islami, World Islamic Congress dan sebagainya. Dan perhatian Pak Nasir terhadap dunia bukan hanya dunia Islam saja. Ketika terjadi India menyiksa saudara Muslim, Pak Nasir juga mengeluarkan statement dan membela. Lalu kemudian di Tunisia, Palestina pasti. Di Afrika, apalagi di Palestina. Dan di Palestina, Ustaz Happy, Pak Nasir menyampaikan pidato Muktamar Alam Islami sebanyak 6 kali. Sehingga pidato-pidato Pak Nasir itu terkumpul menjadi sebuah buku, judulnya Masalah Palestina. Iya, saya pernah baca. Masalah Palestina. Dan itu perjalanan beliau selama mengikuti Muktamar Alam Islami. Rabitul Alam Islami. Dan dia menjadi ketua untuk cabang Indonesia, cabang Indonesia. Ya, menarik. Mungkin sebagai penutup, Sa'adi, beliau ya pasca dibubarkannya Masyumi, dan kalau tidak salah beliau punya slogan begitu ya. Kalau di Masyumi dulu beliau berdakwah lewat jalur politik. Nah, sekarang beliau pindah berpolitik lewat jalur dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Gimana? Ya. Jadi Pak Nasir saat itu melakukan riset, renungan, tafakur ketika beliau di penjara. Gerakan apa yang kemudian abadi sepanjang zaman? Yaitu adalah gerakan dakwah. Beliau melihat bagaimana kekuatan Ikhwan di Mesir ketika politik itu pun tidak bertahan lama. Beliau lihat kekuatan bahkan sampai di terakhir di Mesir. Mursi. Kemudian juga kekuatan Islam politik di Aljazair tidak lama. Pas. Lalu kemudian juga di mana? Suriah, lalu di Turki dan sebagainya. Maka beliau ingin melihat kekuatan apa. Makanya beliau membuat Dewan Dakwah Islami Indonesia yang sampai sekarang yang beliau bilang kalau dulu kita berdakwah melalui jalur politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah. Jadi dakwah itu adalah politik, kata beliau. Jadi jangan saudara buta politik. Politik dan dakwah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu para kawan-kawan yang hari ini dakwah tidak mengenal, itu kan dakwah itu kan sebenarnya kan memahami juga fikul waqi. Nah, fikul waqi itu kan sebenarnya politik, bagian dari politik. Bagian dari politik. Tuh, kata Pak Nasir, dia akan dihabisi oleh para. Jadi dakwah yang tanpa di backup oleh kekuatan politik, maka dia akan tercerabut gitu ya. Walaupun Pak Nasir mengatakan politik itu lebih luas, bukan hanya sekedar partai. Betul. Ketika kita ingin mengusung orang-orang baik ke panggung kekuasaan, itu juga bagian dari politik, walaupun bukan ketua partai ya. Oke, menarik teman-teman sekalian. Bicara tentang tokoh Muhammad Nasir luar biasa, dan pungkas terakhir tadi menarik untuk kita jadikan quote bahwa politik dan dakwah itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dan bisa jadi ya, atau kita jadikan dakwah ini sebagai punggawanya, sebagai panglimanya. Jadi dakwah adalah panglima gitu ya. Nah, itu bedanya Masyumi dengan PKI, Sat. Kalau Masyumi itu dakwah itu adalah sebagai panglima. Tapi kalau PKI politik itu sebagai panglimanya ya, yang lain ngikut. Yang lain ngikut. Ya, baik. Kita mendapatkan inspirasi yang banyak dari tokoh Buya Muhammad Nasir ini, seorang tokoh yang jangan sampai dilupakan oleh anak-anak kita hari ini ya, tentang perannya sebagai politikus ya, musti integralnya yang telah menyatukan Indonesia. 3 April tahun 1950 adalah proklamasi kedua Republik Indonesia ya. Dan terakhir ya, tentang pentingnya dakwah yang harus masuk dalam segala lini kehidupan masyarakat.
Suatu saat nanti kita akan bicara tentang tokoh-tokoh lainnya insya Allah bersama Ustadz Hadi Nur Ramadan ya. Kita akan bedah tokoh-tokoh lainnya dan bahkan pengennya ngebedahnya itu di lokasi langsung gitu ya. Suatu saat kita kunjungan ke pustaka beliau. Oh, di rumah insyaallah Iya, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian dan makasih atas kesertaannya. Jangan lupa ya, jika dianggap perlu subscribe channel ini, like, share ke yang lain insyaallah bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi di program kelas berikutnya bersama saya Happy Anabastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.